Selamat malam, salam kenal. Ini pertama kalinya saya di Nine Discipleship. Bersyukur bisa dapat kesempatan. Dan malam hari ini, seperti yang Kak Ana tadi sampaikan, memang saya rancang kalau bisa tidak terlalu lama untuk sharingnya, mungkin 40 menit paling lama. Setelah itu nanti kita bisa diskusi, kita bisa tanya jawab. Dan kalau teman-teman, kakak-kakak sekalian nanti punya pertanyaan gitu ya, atau sesuatu yang mungkin kurang jelas dalam presentasi saya, dalam sharing saya, mohon ditanyakan gitu ya. Jadi jangan dibawa pulang keraguan tersebut atau kebingungan tersebut gitu. Dan saya juga tidak menutup kemungkinan kalau ada teman-teman, kakak-kakak sekalian, kalau ada juga yang mau menambahkan gitu ya, mau sharing, mau menambahkan apa yang saya bagikan, karena tentu apa yang saya bagikan ini saya sadar tidak akan sempurna dan tidak akan pernah utuh gitu ya. Seperti tadi Kak Ana bilang, kita terus belajar, demikian juga saya. Ketika membagikan ini pun saya berharap juga bisa belajar dari teman-teman atau kakak-kakak sekalian, dari pengalaman terutama yang mungkin saya belum banyak atau sebanyak dari kakak-kakak sekalian, teman-teman sekalian. Silakan feel free untuk memberikan feedback gitu ya, memberikan pertanyaan, masukan, atau bahkan mungkin juga sesuatu yang pertanyaan yang mungkin sangat, kalau itu ekstrim pun oke, kita bahas juga malam hari ini gitu ya. Oke, hari ini saya akan membahas mengenai What Should I Do, Lord? What should I do? Judul besarnya ini, teman-teman, kakak sekalian. Yang sebenarnya berangkat dari satu kegelisahan saya, dari saya pelayanan di anak-anak muda juga. Karena saya juga pelayanan di anak muda mungkin dari 2016 ya, 6 tahun lah kalau tambah hari ini ya. Satu hal yang cukup membingungkan bagi banyak anak muda, atau mungkin bahkan bagi kita pun yang sudah mulai beranjak dewasa dalam kerohanian gitu ya, selalu ada titik buta atau selalu ada blind spot di mana kita kadang-kadang bingung, Tuhan, apa yang kau ingin aku lakukan dalam keadaan seperti ini? Nah, saya mungkin cerita sedikit latar belakangnya dulu ya, kenapa saya ambil judul ini. Nah, apa yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya juga menggelisahkan saya. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan satu kejadian yang membuat kita bertanya, Tuhan, apa yang kau ingin aku lakukan dalam situasi seperti ini? Dan tidak jarang kita semacam didesak untuk, ya udahlah, aku berkompromi aja lah. Sekali-sekali salah nggak apa-apa deh gitu. Sekali-sekali meleset nggak apa-apa deh, toh Tuhan Maha Pengampun gitu ya. Nah, kita rasanya kadang-kadang ada perasaan seperti itu. Tapi seiring waktu ketika kita belajar mengenal kebenaran, kita belajar mengenal apa yang Tuhan kehendaki, kita makin paham bahwa kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah menaruh kita di posisi yang kita harus berbuat salah. Kita selalu mempunyai pilihan dan kita selalu bisa memilih dengan tepat. Hanya kadang-kadang kita bingung, apa yang harus kita ambil? Kita kehilangan pegangan, seolah-olah biasa mungkin kita kuat memegang satu nilai, satu komitmen, satu prinsip yang sudah kita yakini. Tapi ketika situasi memburuk, ketika situasi mulai menjadi abu-abu gitu ya, kita mulai melepaskan pegangan ini. Nah, malam hari ini teman-teman sekalian, kakak-kakak sekalian, malam ini sebenarnya saya mau sharing tentang bagaimana kita bisa memiliki pegangan. Bagaimana kita bisa memiliki pegangan, tentunya pertama secara pemikiran dulu ya. Karena malam ini tentu saya tidak bisa ngajarin tindakannya atau praktek konkretnya. Karena praktek konkretnya itu setelah Zoom ini dimatikan, teman-teman semua tutup laptop ketika menghadapi hidup yang nyata, itulah saat untuk membuktikan. Nah, tentu apa yang hari ini akan kita dengar, sesaat lagi akan saya sampaikan, adalah sebuah usaha kita untuk mencoba untuk apa yang harus kulakukan dalam situasi yang kadang-kadang hitam putihnya nggak jelas gitu ya. Apa yang Tuhan kehendaki? Bagaimana saya bisa mengetahui kehendak Allah? Bagaimana saya bisa mengetahui apa yang harus saya lakukan? Itu adalah endingnya nanti. Ending dari pembahasan malam hari ini. Di mana kita kembali mendapatkan pegangan ya, istilahnya kalau kita kayak bergelantung di pohon itu kita dapat pegangan gitu ya, pegangan yang kembali kuat dalam menghadapi dunia ini dengan sistemnya yang bobrok ini, teman-teman. Bagaimana kita bisa dapat pegangan yang kuat dan kita nanti bisa belajar di akhirnya apa sih yang harus kita perhatikan untuk mencari kehendak Allah, ya. Dan ini adalah sebuah mungkin adalah sebuah bagian kecil kalau teman-teman atau sebagian yang
pernah mengecap sekolah teologi formal mungkin ya. Ini sebagian kecil dari yang namanya mata kuliah etika Kristen yang Pak Eres juga ampuh gitu ya. Nah, ini akan saya bagikan teman-teman dan kakak-kakak sekalian. What should I do, Lord? Jadi garis besarnya adalah apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa bertindak benar? Apa prinsip-prinsip yang harus kita ketahui tentang kehendak Allah? Nah, oleh karena itu, teman-teman dan kakak-kakak sekalian, bicara tentang apa yang seharusnya kita lakukan, itu selalu terkait dengan etika kita sebagai orang Kristen. Etika itu bicara soal tuntunan, apa yang seharusnya. Dan etika ini tentu sangat tergantung pada nilai seseorang dan tempat di mana seseorang berada. Kalau kita terikat dengan nilai-nilai Kristen, berarti etika kita adalah etika seorang Kristen. Yang harus kita lakukan adalah kehendak Allah. Nah, masalahnya apa itu kehendak Allah? Apa yang seharusnya aku lakukan? Nah, ini jadi kegalauan kita, jadi kebingungan kita. Nah, sebelum itu, mungkin kita menggali sedikit apa sih yang dimaksud etika tadi. Ya, kita kan memahami tadi apa sih etika, apa yang seharusnya itu bicara tentang etika kita. Bagaimana kita harus bertindak, melakukan segala sesuatu menurut kehendak Allah. Nah, pertama, etika itu bicara soal prinsip-prinsip moral yang kita pegang. Jadi etika itu pasti yang pertama itu prinsip-prinsip moral umum. Jadi kalau kita mau bicara soal etika Kristen, jangan jauh-jauh sampai ke langit begitu istilahnya ya. Kita tanya Tuhan, apa yang kau ingin lakukan bagiku? Supaya aku lakukan bagimu Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Nah, pertama, etika itu harusnya memenuhi prinsip-prinsip moral. Kalau satu tindakan sudah amoral, itu pasti tidak beretika. Jadi kalau kita tanya kehendak Tuhan itu pasti bermoral. Tapi tindakan yang bermoral belum tentu sesuai kehendak Allah. Gitu ya. Itu ada dua hal yang berbeda kan. Karena moral itu hal paling mendasar. Dan belum tentu hal yang bermoral itu sesuai dengan etika Kristen atau seturut dengan kehendak Allah. Contohnya apa? Contohnya misalnya ketika orang punya harta banyak. Kalau baru-baru ini kan kita lihat ya, mungkin nggak baru-baru, sudah cukup lama ya. Ada sosok influencer yang sampai ditangkap begitu ya, gara-gara murah banget gitu ya, murah banget beli barang gitu kan. Wah, dia beli rumah, dia beli mobil. Bahkan dalam satu kesaksiannya di YouTube ya, dia cerita, aku jam 3 lagi gabut, lagi bosen. Jadi aku buka toko online, terus aku beli mobil. Karena bosen dia beli mobil gitu ya. Nah, itu kan bermoral sebenarnya, tidak melanggar hukum gitu kan. Tapi belum tentu sesuai dengan kehendak Allah. Tindakan hedon seperti itu, konsumerisme seperti itu, perlu kita pertimbangkan. Mungkin kalau di luar nilai Kristen ya, mungkin ada nilai yang bisa merasa bahwa, oh ya, itu bisa dibenarkan lah, yang namanya juga hidup-hidup dia gitu ya. Tapi kalau dalam kekristenan, kita selalu melihat bahwa hidup itu bukan cuma soal apa yang ingin kulakukan, tapi apa yang Tuhan kehendaki, dan apa yang bermanfaat bagi komunitasku. Kan itu etika Kristen. Nah, jadi kalau kita bicara soal apa yang Tuhan kehendaki, pertama memang harus bermoral dulu. Satu hal yang paling penting yang harus kita ikuti, yang harus kita ingat, satu hal yang Allah kehendaki tidak mungkin melawan prinsip moral. Tuhan tidak mungkin memerintahkan kita untuk mencuri, memukul orang, ya kan? Melakukan kekerasan, membenci, membakar rumah ibadah orang, melakukan diskriminasi terhadap kelompok lain. Dan kalau orang bisa melakukan hal-hal itu atas nama Tuhan, bisa dipastikan dia sedang memanipulasi para pengikutnya. Itu bukan kehendak Tuhan. Nah, itu yang pertama. Prinsip-prinsip moral harus dipenuhi dulu. Dalam etika Kristen, menemukan kehendak Allah. Jadi kalau saya bicara soal etika Kristen itu juga artinya sama dengan melakukan kehendak Allah ya. Itu dua hal yang saling tumpang tindih dan saling akan saya gunakan dalam sharing ini teman-teman. Jadi kalau kita bicara soal apa yang Allah kehendaki, nggak mungkin nggak bermoral. Jadi yang pertama itu pasti bermoral. Nah, baru yang kedua, apa yang Allah kehendaki itu sifatnya adalah apa yang harusnya dalam situasi ini kulakukan. Jadi memang ada satu prinsip yang universal, prinsip-prinsip moral, tapi juga ada prinsip-prinsip yang kadang-kadang itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Gitu ya, kondisi masing-masing. Dan itu tidak bisa dijawab secara umum. Nggak bisa dijawab secara umum. Kehendak Allah bagi si A dan si B itu beda. Meskipun dua-duanya sama-sama bermoral.
Misalnya soal ini ya, karena teman-teman di sini mungkin juga ada yang kuliah gitu ya, kuliah atau mencari kerja. Misalnya bagi si A, Tuhan ingin dia kuliah arsitektur misalkan. Bagi si B, Tuhan kehendaki dia kuliah kedokteran misalnya. Nah, dua-duanya sama-sama bermoral. Tapi, apa yang harus bagi si A dan si B itu berbeda. Karena Tuhan punya tatanan yang berbeda bagi setiap individu. Nah, jadi untuk menemukan kehendak Allah, teman-teman sekalian, pertama memang harus bermoral. Tapi yang kedua, ada dinamisitas. Ada semacam perbedaan, keunikan antar masing individu. Yang akhirnya, kita harus menemukannya itu melalui tuntunan roh. Nanti akan saya bicara di akhir soal tuntunan roh itu. Tapi memang ini ada sebuah keunikan. Dan inilah sebuah kehebatan dari kekristenan. Sebuah keunggulan dari kekristenan. Apa itu? Kita tidak terikat pada hukum semata. Tapi kita terikat pada tuntunan roh. Bukan hanya hukum. Kalau hukum, iya tidak gitu ya. Terlarang, diperbolehkan. Halal, haram. Tapi kalau kekristenan, itu bukan hanya bicara halal haram, memang ada yang halal dan haram, ada. Haram tuh membunuh orang, merugikan orang, tidak adil, diskriminasi itu haram. Halal itu ya berbuat baik, berbagi gitu ya. Nah, memang ada halal dan haram, ada. Tapi lebih dari itu. Setiap kita yang percaya pada Kristus diajak untuk bertanya. Apa yang Roh Kudus kehendaki untuk aku lakukan? Maka di sini saya kasih poin apa yang harus aku lakukan dalam tuntunan roh. Maka kita nggak bisa pisahkan antara kehendak Allah dengan tuntunan Roh Kudus. Orang nggak bisa dapat kehendak Allah secara penuh kalau nggak dituntun Roh Kudus. Nah ya, jadi ini di awal nih. Jadi etika Kristen itu apa? Kehendak Allah itu apa sih? Pokoknya segala sesuatu, segala kaidah, segala aturan. Yang pertama itu tidak melanggar prinsip moral. Yang kedua, sangat unik antara satu individu dengan individu lainnya. Yang membuat individu satu dengan yang lainnya harus bertanya pada Tuhan sendiri. Apa yang kau kehendaki bagiku? Gitu. Nah, memang teman-teman sekalian, kalau kita belajar tentang, ini sedikit ya, sedikit cerita tentang etika gitu ya. Tentang apa yang seharusnya itu bervariasi sekali. Seorang ahli etika namanya Norman Geisler ya, etika Kristen, dia bilang ada beberapa cara orang Kristen atau mungkin cara orang secara umum untuk mengambil keputusan. Paling enggak ada 6. Ada 6 patokan dasar. Apa yang biasa orang bilang, yang harus itu begini loh. Nah, ada 6 patokan dasar. Pertama, ada kelompok orang yang disebut antinomianisme. Nah, antinomianisme. Anti itu artinya enggak gitu kan. Nomianisme itu hukum. Nah, bagi orang antinomianisme itu enggak ada hukum yang universal. Kata dia bilang, ya itu tergantung situasinya yang mana yang lebih bagus gitu. Tergantung yang mana yang menguntungkan gitu kan. Nah, contohnya misalnya soal ngomong, soal bohong ya, soal ngomong tidak jujur, bicara tidak jujur. Bagi orang antinomianisme, bohong itu nggak ada hubungannya sama dosa, kata dia. Nggak ada hubungan, kata dia. Ya itu kan hal yang diambil dalam situasi tertentu untuk kepentingan tertentu, katanya begitu. Ya dosa kan urusan orang beragama, kalau dikaitkan dengan Tuhan. Kata mereka begitu. Kalau nggak dikaitkan dengan Tuhan, ya tergantung manfaatnya dong, kata dia begitu. Bagi dia nggak ada hukum yang universal. Itu. Nah, tapi ada ciri orang kedua, yang namanya generalisme. Nah, orang generalisme ini, dia secara umum pandangannya mau aman gitu ya, istilahnya aman. Dia ngomong gini, secara umum, bohong itu salah. Kecuali, kalau itu merugikan orang, misalnya gitu ya. Nah, itu generalisme tuh. Ya bohong itu secara umum salah. Kecuali merugikan orang, misalnya begitu. Itu orang generalisme tuh. Nah, ada orang yang situasionisme juga. Situasionisme ini dia lihat hasilnya. Dia lihat situasinya gimana. Nah, dia akan bilang gini, kalau tujuannya baik, bohong tuh nggak dosa. Nah, makanya kita pernah dengar mungkin ya, ada bohong putih nggak sih? Bohong putih ya. Nah, bohong tapi putih gitu kan. Nah, itu salah satu pemikiran yang berangkat dari situasionisme ini. Kalau tujuannya baik, ya udah nggak dosa. Sama kayak ilmu misalnya, ilmu supranatural gitu ya.
Kalau ilmu putih ya nggak apa-apa dong, gitu kan. Nah, kalau ilmu hitam baru nggak boleh, gitu kan. Kalau tujuannya baik itu nggak salah, bohong tuh nggak dosa. Gitu. Nah itu orang situasionisme, dia akan melihat pada tujuan. Nah kalau absolutisme total, ini orang keempat nih, tipe orang keempat, dia akan bilang nggak bisa, bohong tuh dosa, titik. Dalam semua kondisi, di semua tempat, di semua keadaan, pokoknya bohong tuh dosa. Dia nggak mau tawar-menawar gitu ya. Dia bilang begitu. Nah, tapi ada juga yang tipe lain, absolutisme sendiri ada tingkatnya. Ada yang konflik, ada absolutisme konflik. Ada yang bilang begini, bohong tuh dosa. Tapi kalau mau nggak mau ya gimana? Nah, standarnya ganda gitu ya. Standarnya ganda. Jadi satu sisi dia akan bilang bohong itu dosa. Tapi kalau mau nggak mau ya udah, mau gimana lagi gitu. Gitu kan? Hampir mirip sama generalisme, cuma bedanya ini dia udah mengatakan bahwa bohong itu dosa. Dia punya pijakan awalnya itu bohong itu dosa. Hampir sama dengan generalisme. Nah, tapi kalau absolutisme konflik ini lebih melihat ya kalau nggak ada kemungkinan lagi gimana, gitu kan? Nah, biasanya ini tuh di kasus, misalnya kalau orang mau mendirikan satu perusahaan gitu ya, izinnya dipersulit misalnya. Mau nggak mau harus kasih suap gitu kan. Kasih suap kan dosa ya biasanya ya. Atau memberikan uang yang tidak seharusnya diberikan pada pejabat negara kan itu saya kategorikan gratifikasi gitu ya. Dan itu melanggar hukum. Nah, tapi kadang-kadang ada situasi yang mau nggak mau, daripada nanti usaha kita ditutup, lebih banyak orang yang menderita karena kerugian itu, ya udah bohong itu dosa sekali-sekali, atau akhirnya menyuap itu sekali-sekali nggak apa-apa lah gitu ya. Nah itu absolutisme konflik. Nah yang terakhir ada tipe orang absolutisme bertingkat. Nah bertingkat itu misalnya begini, bohong itu dosa. Tapi kalau jujur bisa mengorbankan nyawa orang, mending bohong. Nah dia akan lihat yang mana yang lebih menguntungkan. Karena nyawa lebih penting daripada kejujuran. Gitu ya. Jadi ada orang yang berpendapat kalau memang bohong itu dosa, tapi kalau di satu kondisi yang ekstrim sekali, gitu ya, dan itu akhirnya bisa mendatangkan sebuah kebaikan, lebih baik berbohong ketimbang mengorbankan nyawa seseorang. Nah, ini adalah variasi-variasi pandangan orang, teman-teman sekalian, dalam memandang apa yang seharusnya. Ya, sama juga mungkin kita salah satu di antara ini ya, kita sering mengambil salah satu di antara ini. Nah, saya tidak akan berkata bahwa yang mana yang lebih baik, yang mana enggak. Tapi ini adalah sebuah semacam sajian saya nih, bahwa ada loh cara-cara pengambilan keputusan itu seperti ini. Di dunia itu ada seperti ini, termasuk juga orang Kristen juga seringkali satu di antara 6 ini, gitu ya. Nah, bagaimana orang Kristen seharusnya? Nah, ini kan pertanyaannya ya. Ini kan di dunia begini nih sistemnya nih, kebanyakan orang. Nah, bagaimana orang Kristen seharusnya? Bagaimana seharusnya dalam kekristenan? Yang pertama, teman-teman, ketika kita bicara kekristenan, kita bicara etika Kristen, apa yang harus kulakukan dalam pandangan Kristen, maka pijakan utama dalam kita menentukan hal itu adalah firman Allah. Firman Allah memberikan pijakan dasar. Memberikan pijakan dasar dari semua pengambilan keputusan. Apa yang harus kulakukan bagi kemuliaan-Mu Tuhan? Itu berkaca dari firman Tuhan. Nah, makanya dalam hal itu, sebenarnya penafsiran akan firman Tuhan itu sangat penting. Belajar penafsiran firman Tuhan itu sangat penting. Belajar doktrin itu sangat penting. Karena bagaimana seseorang menafsirkan Alkitab, memahami Alkitab, memaknai ayat-ayat suci dalam Alkitab, itulah yang akan menjadi arahnya dalam menentukan keputusan. Kalau orang baca Alkitab nih, dia bacanya hanya sekedar ya udah harafiah gitu ya, tanpa belajar hermeneutik misalnya atau tafsir gitu ya. Dia baca aja, wah itu bisa bahaya. Mending kalau misalnya apa yang dia baca itu nggak mendatangkan permasalahan. Tapi gimana kalau misalnya ada kelompok-kelompok tertentu yang membaca misalnya ya, kalau kisahnya si Saul itu ya, Saul kan pernah disuruh Tuhan untuk menghabisi semua daerah yang dia duduki ya, pernah menghabisi semua, Tuhan suruh semua kamu habisi, mau binatangnya, mau anak-anak, laki-laki, perempuan, habisi, gitu ya, musuh-musuhmu habisi, gitu kan. Nah, gimana masalahnya kalau orang yang baca Alkitab tapi nggak mau belajar gitu ya, udah baca aja gitu semau dia, dan akhirnya dia mengambil keputusan sepihak begitu. Wah, ini berbahaya.
Kalau dia ambil cerita tentang si Saul tadi yang diperintahkan Tuhan untuk menghabisi musuhnya, terus dia katakan bahwa, oh berarti Tuhan mengizinkan kita dalam kondisi tertentu menghabisi orang yang membahayakan kekristenan. Kita habisi saja. Nah inilah akhirnya membuat perpecahan akhirnya. Nggak heran kalau akhirnya dulu ya, ini cerita sejarah sedikit teman-teman sekalian. Perang salib itu bisa dilakukan dalam semacam restu Allah gitu ya. Seakan-akan Allah merestui. Atas nama kehendak Allah, kata Paus di zaman itu. Atas kehendak Allah, mari berperang. Dan ternyata perang salib itu bukan hanya permasalahan politik. Di dalamnya ada usaha untuk menghabisi kelompok tertentu. Dan bukan rahasia lagi, waktu perang salib terjadi, banyak perempuan diperkosa oleh tentara salib. Apakah itu adalah sebuah perang dari Allah? Nah, itu adalah salah satu contoh ketika seseorang mengambil teks dan akhirnya menafsirkan sesukanya, terus dijadikan arah pengambilan keputusan. Wah, itu sangat blunder dan bahaya sekali, teman-teman sekalian. Nah, oleh karena itu, ketika saya membahas hal ini, mungkin apa yang teman-teman pahami tentang kebenaran sudah mulai cukup pasti ya. Sudah mulai cukup, karena teman-teman pasti sudah dapat banyak dari Kak Sony dan Kak Ana. Maka saya bisa bicara dalam satu frame yang sama, satu bingkai yang sama. Ya. Bahwa ketika kita membaca Alkitab, nggak bisa sesuka hati kita. Ada kaidah-kaidah, cara-cara, metode-metode tertentu yang harus kita ikuti. Dan oleh karena itu, teman-teman, maka kita bisa sama-sama nih setuju. Kalau kita udah punya satu frame, satu bingkai tentang cara membaca Alkitab, kita bisa akhirnya tahu nih, apa yang akan kita lakukan. Nah, makanya kalau orang nggak baca Alkitab, nggak belajar firman, jangan salahkan Tuhan tidak bicara. Tuhan, kok kau nggak bicara ya? Aku bertanya petunjukmu apa? Aku nggak pernah belajar firman. Nggak pernah haus mau dengar firman. Nggak pernah pikiran dipenuhi kebenaran. Tuhan nggak akan bisa memimpin. Yang bisa apa? Yang bisa akhirnya ya cuma sekedar mempersalahkan Tuhan, mencurigai Tuhan. Membuat kita seakan-akan kok Tuhan diam. Padahal Alkitab kita yang tertutup. Bukannya Tuhan diam. Nah, jadi kalau kita mau benar-benar memahami apa yang Tuhan kehendaki, atau memahami etika seorang Kristen, pahamilah bahwa kebenaran menjadi pijakan utama. Nah, kebenaran itu sendiri harus kita benar-benar pelajari dengan rutin. Nggak bisa cuma sekali, dua kali. Nah, oleh karena itu, teman-teman, Alkitab menjadi dasar utama. Dan Alkitab menyatakan bahwa etika orang Kristen itu atau kehendak Allah sifatnya absolut. Ya. Absolut gimana? Absolut seperti apa? Yang absolut itu tertuang dalam golden rule. Golden rule. Tuhan berkata dalam Matius pasal 7. Tuhan berkata bahwa apapun yang kau ingin orang lakukan padamu, lakukanlah hal tersebut. Nah, dalam golden rule ini termuat satu tuntunan etis yang sangat kaya, yang sangat luar biasa. Kayanya apa? Kayanya adalah begini. Ketika kita diajar Tuhan untuk melakukan apa yang kita kehendaki orang lakukan pada kita, itu artinya lakukanlah sebuah tindakan. Yang pertama, tidak melukai diri sendiri. Yang kedua, tidak melukai orang lain. Dan yang ketiga, tidak melukai perasaan Tuhan. Loh, nggak ada tulisan Tuhan di situ. Kan di teksnya bilang apa yang orang, bukan Tuhan, kan? Nah, tapi sadarkah kita, Tuhan itu adalah sosok dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan katakan di Matius pasal 7 itu, lakukanlah segala yang kau ingin orang lakukan padamu, lakukanlah itu. Di situ pun termuat Tuhan, bukan hanya orang lain, tapi di situ pun perasaan Tuhan hadir. Karena dalam diri orang lain, Tuhan pun hadir. Bahkan Tuhan hadir sebagai pribadi yang kadang-kadang di sekitar kita, tapi kita nggak sadari. Loh, gimana itu? Matius pasal 25 katakan, waktu aku lapar, kamu beri aku minum. Waktu aku lapar, kamu beri aku makan. Waktu aku haus, kamu beri aku minum. Waktu aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Bukankah itu orang lain sesama kita? Kok diperhitungkan buat Tuhan juga? Artinya, apa yang kita lakukan buat orang lain, itu pun dilakukan buat Tuhan. Maka, golden rule yang Tuhan katakan dalam Matius pasal 7, itu nggak bisa enggak berkaitan juga dengan perasaan Tuhan. Makanya etika orang Kristen itu mikirin 3 hal. 1, perasaan Tuhan. 2, kehidupan orang lain. 3,
kehidupan kita sendiri. Ada 3 hal dalam etika orang Kristen atau apa yang harus kita ambil keputusannya. Patokannya apa? Pertama, jangan melukai perasaan Tuhan. Yang kedua, jangan merugikan orang lain. Yang ketiga, jangan sampai melukai diri sendiri. Nah, ini sebuah golden rule yang akhirnya orang Kristen itu jadikan patokan. Dan ini absolut, teman-teman. Kalau tindakan kita melukai orang lain, bahkan menghabisi orang lain, itu pasti bukan keputusan yang Tuhan kehendaki. Misalnya, ada orang beda agama dari kita. Kita perlakukan mereka dengan tidak adil. Kita persulit, misalnya kalau kita pejabat ya, kita punya kewenangan tertentu. Kita persulit bangun rumah ibadahnya. Supaya apa? Oh, supaya susah rumah ibadah agama lain. Nanti Kristen terpengaruh lagi kalau agama lain mudah masuk misalnya gitu ya. Kita persulit aja tempat ibadahnya. Wah, itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana kita ingin perlakukan orang seperti itu. Kalau sesuai prosedurnya ya jalankan. Nggak boleh jahat begitu. Kalau nggak sesuai prosedur, kita baru boleh bilang, ini nggak memenuhi persyaratan. Kalau memenuhi persyaratan, kita bantu, jalankan. Nah, apa yang kita lakukan, itu kalau sesuai dengan kehendak Allah, pasti nggak melukai 3 hal ini. 1, nggak melukai perasaan Tuhan. 2, tidak melukai perasaan orang lain. 3, tidak melukai perasaan atau diri kita. Bukan berarti kita akan selalu merasa senang ya dalam kehendak Allah. Memang ada kadang-kadang kita juga terluka dalam tanda kutip. Tapi maksudnya tidak melukai diri sendiri di sini adalah artinya kita tidak berusaha untuk melukai diri kita dengan merugikan diri ini. Misalnya kita merasa bahwa wah, aku penuh dosa. Tuhan kayaknya ingin aku dihukum. Terus kita pukul-pukul diri kita lukai diri kita silet misalnya. Kamu nggak bisa diam. Karena aku berdosa gitu. Tuhan nggak mau kita begitu, itu bukan kehendak Allah. Ya, jadi memang bukan di sini saya bilang bahwa kita ketika mengikuti kehendak Allah itu nggak akan melukai diri. Memang akan ada diri yang terluka. Tapi itu bukan diri kita sebenarnya yang terluka, tapi kedagingan kita. Nah, itu kedagingan. Yang saya maksud di sini adalah luka terhadap bait Allah ini loh. Yang sampai bait Allah ini rusak karena satu tindakan. Gitu. Memang kita akan merasa hal yang ketika melakukan kehendak Allah itu, aduh kok nggak nyaman ya buat diriku ya. Nah, jangan bilang, wah itu melukai diri dong. Akhirnya kita nggak boleh dong kayak gitu. Ya udah, kita menyenangkan diri sendiri saja. Bukan begitu. Lukai kedagingan boleh. Lukai diri sendiri jangan. Kedagingan itu kodrat-kodrat dosa kita memang mesti dilukai itu. Kecenderungan buat salah, kecenderungan ngerugiin orang lain untuk kepentingan diri sendiri, kecenderungan buat egois. Nah, itu harus dibabat, dipotong, dihabisi. Nah, tapi diri kita sendiri harus kita hargai. Ketika kita punya perasaan sedih, kita punya perasaan kecewa gitu ya, kita harus bilang ke Tuhan, Tuhan, aku sedih, aku kecewa. Harus jujur. Nggak boleh kita pendam perasaan itu, kita matikan perasaan itu, kita bilang ke Tuhan, Tuhan, aku nggak usah merasa sedih deh, misalnya begitu ya. Nah, itu kita sedang menolak emosi kita. Dan itu akhirnya buat kita nanti nggak sehat secara emosi, teman-teman. Tuhan mau juga mendengar keadaan kita yang nggak baik. Tuhan bukan hanya ingin mendengar keadaan kita yang baik-baik saja. Tapi dia juga mau mendengar apa yang kita rasa kayaknya kita lagi bergumul berat, sedih, kecewa, putus asa. Kalau kita mulai jujur sama Tuhan, kita akan bisa punya pemulihan dari Tuhan. Nah, itu yang saya maksud melukai diri sendiri, teman-teman ya. Jadi bukan artinya kita tidak melukai kedagingan kita. Kita buang kedagingan kita, tapi kita tidak boleh melukai tubuh dan jiwa yang Tuhan anugerahkan pada kita. Nah, itu sebuah keputusan itu nggak mungkin melukai. Kalau sesuai kehendak Allah itu nggak melukai perasaan Tuhan, nggak melukai orang lain, dan nggak melukai diri sendiri. Kemudian etika orang Kristen itu juga bukan bicara tentang apa yang harus dilakukan step by step. Tapi bicara soal bagaimana seharusnya. Grand design. Ya, bukan semata apa yang harus dilakukan. Kadang-kadang kan kita terpengaruh oleh pemikiran mungkin agama lain atau kepercayaan lain yang sangat berpatokan pada apa yang boleh dan tidak boleh gitu ya. Misalnya, bolehkah saya begini, bolehkah saya begitu gitu ya. Pertanyaannya begitu kan biasanya ya. Kalau kita lihat di misalnya tanya jawab Alkitab gitu kan, ada pendeta-pendeta yang ngadakan tanya jawab Alkitab. Nah, pertanyaannya seringkali, bolehkah saya begini, bolehkah saya begitu, misalnya begitu kan. Nah, memang
Ada di Alkitab yang menjelaskan soal boleh ini dan boleh itu ada. Tapi dalam kekristenan, seseorang itu diinginkan bukan hanya bisa melakukan ini dan itu, bisa membedakan yang boleh dan tidak boleh. Tapi orang Kristen diingini untuk menjadi grand design tertentu. Bagaimana seharusnya pribadi kita yang diubah menjadi pribadi seperti apa? Seperti Yesus. Jadi yang diajarkan dalam Kristen itu bukan boleh tidak boleh, ini itu, yang mana yang halal haram. Memang itu ada. Tapi tidak hanya itu. Karena goalnya bukan di situ. Goalnya adalah bagaimana setiap orang ini punya keberadaan seperti Yesus. Bisa memutuskan segala sesuatu seperti Yesus. Kadang kalau hitam putih itu nggak selalu adil loh. Gitu. Nggak selalu adil. Misalkan contoh nyata misalkan. Di kampus, kan biasa ada aturan orang kalau misalnya nggak bayar kuliah misalnya. Nggak bayar kuliah itu nggak boleh masuk kelas. Misalnya gitu ya. Nah, kalau kita mau saklek, hitam putih boleh tidak boleh misalnya. Kita kan bilang begini, ya siapa suruh kamu nggak bayar? Kan kewajiban kamu membayar. Nah, memang benar kan? Secara hukum betul itu. Dia nggak masuk kelas, karena nggak bisa bayar ya wajar. Siapa suruh nggak bayar? Nah, tapi ketika kita memandangnya dengan kacamata Kristus, dengan hati yang penuh belas kasih misalkan ya, kasus seperti itu nggak harus cuma kita lihat, kamu bayar nggak? Oh nggak bayar ya udah nggak usah. Harusnya ada usaha dari misalnya pihak kampus atau dari dosennya gitu ya, untuk bertanya kenapa nggak bisa bayar, ada masalah apa, kamu perlu nggak waktu untuk nyicil, apa yang harusnya kami bantu, apa yang bisa kami bantu. Nah, ini kan beda nih. Memang dia tidak membuat orang ini nggak usah bayar, udah masuk kelas aja gitulah. Dia nggak menghancurkan sistemnya. Dia juga taat sama sistem. Tapi orang seperti ini, yang nanya gitu ya, yang cari tahu, yang mencoba untuk menggali informasi. Nah ini loh, keberadaan itu beda. Beda. Sama yang, oh kamu nggak begini, ya udah kamu mati, kamu keluar. Beda. Nah, orang Kristen itu diingini untuk punya grand design. Seperti Kristus. Bukan hanya tahu yang boleh, nggak boleh. Kita bisa mengambil keputusan, setiap keputusan itu tepat sesuai kehendak Tuhan. Yang kadang-kadang bukan hitam, bukan putih. Tapi bisa kuning, bisa merah, bisa hijau. Gitu kan? Misalnya kayak tadi kasusnya. Orang nggak bayar duit kuliah, masuk kelas apa enggak? Nah, itu hitam putih kan? Masuk kelas putih, nggak masuk kelas hitam gitu ya. Hitam putih. Nah, tapi orang ini melakukan pendekatan personal. Dia dekat, dia tanyain, kenapa? Apa yang bisa dibantu? Kenapa kalau begitu? Misalnya begitu ya. Nah, ini. Sama ketika kita bergumul sama orang yang misalnya jatuh dalam dosa. Misalnya di sekitar kita, di gereja gitu ya, ada jatuh dalam dosa. Loh kok kamu begitu? Kok kamu melakukan kesalahan begitu? Nah, ini kan hitam putih. Kita hakimi, kita habisi kalau bisa gitu ya. Bisa bersuruh kamu salah, gitu kan. Tapi kalau keberadaan seperti Yesus, bukan hanya menegakkan sistem, tapi dia mencoba untuk masuk ke dalam. Dia tanya apa yang terjadi pada kamu. Masa lalumu kenapa? Kok kamu bisa jadi seperti hari ini? Ada apa yang terjadi di masa dulu? Nah ini loh, keberadaannya beda. Keberadaannya beda. Cara dia mengambil keputusan, cara dia mengambil sikap, cara dia merespon sesuatu beda. Etika Kristen itu tentang bagaimana yang seharusnya. Apa menjadi seperti Kristus. Bukan semata apa yang harus dilakukan. Kalau apa yang harus dilakukan itu hanya mengubah pengetahuan. Kalau boleh ya begini, kalau nggak boleh ya begitu. Akhirnya menciptakan robot. Robot kan kalau kita ketik kayak di komputer ya. Kalau yes ya yes, kalau no ya no. Dia akan melakukan apa yang kita perintahkan. Tapi kalau etika Kristen, orang Kristen, ingin dijadikan Tuhan itu bukan robot begitu. Bukan robot yang yes no. Tapi yang seperasaan, yang sepikir dengan Tuhan sendiri. Nah ini luar biasa. Ini hebatnya. Ini hebatnya bagaimana orang Kristen itu mungkin
punya keunggulan yang beda dari orang-orang lain. Bisa sepikir, seperasaan dengan Allah. Jadi ibaratnya kayak orang tentara gitu ya, kayak tentara berbaris itu, kakinya itu bisa sama-sama berdetak gitu ya, berderap bareng-bareng gitu. Kayak kemarin 17 Agustus kalau kita nonton dari ini ya, YouTube ya, dari Istana Negara, itu rapi sekali tentaranya. Nah, punya keberadaan yang sederap dengan Tuhan, satu derap langkah, gitu. Bisa berderap dengan ritmiknya sama gitu dengan Tuhan. Nah, Tuhan tuh ingin kita punya keberadaan seperti itu. Makanya kalau kita belajar tentang apa yang Tuhan kehendaki bagiku, bukan hanya belajar tentang apa yang boleh tidak boleh, rugi kita. Rugi, memang itu bagian kecilnya, memang. Tapi kekristenan menawarkan hal yang lebih kaya dari itu. Dan sayang kalau kita berhenti di situ. Kayanya di mana? Kayanya di ketika kita bisa punya pikiran perasaan yang sederap, gitu ya, seritme dengan Tuhan. Seritme dengan Tuhan. Oleh karena itu, harus kasih contoh konkretnya gimana, seritme itu gimana dengan Tuhan gitu ya. Nah, kalau kita pernah nonton film Robin Hood ya, ini saya ada kasih satu poster Robin Hood. Kita pasti akan dapat imajinasi ya, bahwa Robin Hood itu kadang-kadang dia, bukan kadang-kadang ya, memang dalam filmnya dia melanggar hukum demi kebaikan. Dia melanggar tatanan demi kebaikan. Nah, apakah orang Kristen seperti itu? Nah, mari kita lihat. Ternyata orang Kristen itu diingini Tuhan untuk punya satu sikap yang namanya itu deontologis ya. Deontologis ini singkatnya menuruti kehendak Allah, istilahnya gitulah ya. Menuruti kehendak Allah. Ya. Bukan teleologis atau yang sifatnya mungkin situasionisme gitu, situasional. Nah, yang kiri ini nih, yang kabel kiri. Nah, orang Kristen itu diingini untuk mengikuti kehendak Allah. Nah, apa bedanya yang sistem kekristenan dan sistem dunia ya? Yang kiri itu kekristenan, yang kanan sistem dunia ya. Saya perbandingkan supaya kita dapat gambaran jelas. Apa sih yang masuk kehendak Allah itu? Apa sih yang dimaksud dengan mengambil keputusan yang benar gitu ya? Yang benar tuh apa? Karena benar tuh masih bingung ya. Apa yang benar? Nah, ayo kita lihat. Nah, harusnya aturan atau kehendak Allah menentukan hasil. Bagi orang Kristen itu begitu. Aturan menentukan hasil. Aturan di sini bisa kita ganti dengan kehendak Allah. Kehendak Allah menentukan hasil. Jadi apa yang Allah kehendaki, itulah yang menjadi hasil kita. Bukan sebaliknya, hasil menentukan kehendak Allah. Enggak. Misalkan orang buka gereja gitu ya, buka gereja. Ini gampang ya, buka gereja. Nah, apakah Allah menghendaki kita untuk buka gereja? Ya kan? Apakah Allah menghendaki kita untuk buka gereja misalnya? Nah, kalau Allah memang menghendaki kita dapat itu, oke, lakukanlah. Maka itu akan menentukan hasil kita. Ataupun kalau ternyata misalnya jemaatnya nggak ada, misalnya kalau orang buka gereja ya, jemaatnya nggak ada. Aduh, sepi, keuangan susah. Tapi kita yakin tuh kehendak Allah. Maka tetaplah berjalan di jalan itu. Nah, kadang karena hasilnya kita lihat, aduh kok nggak sesuai dengan harapan kita ya, kita berhenti kadang-kadang. Nah, itu sistem dunia. Hasil menentukan aturan. Kalau hasilnya sepi gitu ya, kayaknya nggak ada orang nih, nggak ada yang mau datang ibadah misalkan begitu ya. Orang buka gereja misalnya. Contoh seorang pendeta buka gereja. Kayaknya nggak ada orang datang nih. Berarti Tuhan nggak menghendaki. Dia mendasarkan hasil. Dia menentukan kehendak Allah dari hasilnya. Nah, ini keliru. Kekristenan mengajarkan pada kita, apapun kehendak Allah, menghasilkan apapun kehendak Allah, kita tetap jalani itu. Misal, jadi orang Kristen kan nggak boleh korupsi ya, nggak boleh jahat. Oke, kalau hasilnya kita nggak kaya, kita hidup biasa-biasa aja, kecukupan, punya rumah yang biasa aja gitu ya, ataupun mungkin cuma ngontrak, tetap jalani. Karena itu kehendak Allah. Itu etika Kristen. Kehendak Allah itu menjalani apapun dengan hasil apapun. Bukan ketika kita ada hasilnya, baru kita berpikir, wah ini kehendak Allah bukannya. Nah, bukan begitu. Sama kayak orang pacaran tuh misalnya. Aduh, kalau pacarku membuat aku bertumbuh, berarti itu kehendak Allah. Kalau dia nggak buatku bertumbuh, itu bukan kehendak Allah. Nah, kalau harusnya dari awal kita tahu, oh ini bukan kehendak Allah, aku nggak ambil. Mau dia kelihatannya menjanjikan pertumbuhan, menjanjikan kesenangan, jangan diambil. Nah, itu kehendak Allah menentukan hasil. Bukan hasil yang menentukan kehendak Allah.
Kita lihat dulu hasilnya baru, wah ini kehendak Allah. Kalau menyenangkan kita bilang, wah ini kehendak Allah. Kalau nggak menyenangkan kita, oh ini bukan kehendak Allah. Ini kayaknya kemauanku di hari itu. Ini, ya. Jadi ketika kita menentukan apa yang benar, temukan dulu kehendak Allah. Apapun hasilnya, terima itu. Karena itu kehendak Allah. Yang kedua, kehendak Allah adalah dasar dari tindakan. Tadi saya katakan ya, dasar dari tindakan itu kehendak Allah. Jadi bukan hasilnya. Sebaliknya dunia menawarkan hasil, merupakan dasar dari tindakan. Nanti kalau hasilnya baik, menyenangkan kita, wah itu kita lanjutin. Kalau enggak, udah kita tinggalin. Belum tentu sesuatu yang kelihatan gagal, itu bukan kehendak Allah loh. Belum tentu. Nah, makanya di sini kita harus berurusan dengan kehendak Allah itu sendiri, bukan hanya hasilnya. Oleh karena itu, petunjuk ketiga adalah kehendak Allah atau aturan atau kehendak Allah adalah baik tanpa peduli hasilnya. Mau akhirnya itu membuat kita sedih, membuat kita kurang bahagia, membuat kita kurang nyaman, itu adalah baik bagi jiwa kita. Berbeda dengan aturan dunia. Dunia katakan bahwa, oh, satu aturan itu baik karena hasilnya. Gitu. Itu berbeda. Dan pada akhirnya, hasil selalu diperhitungkan dalam kehendak Allah. Misalnya orang berhasil untuk membangun satu gereja besar misalnya ya, satu gereja yang berhasil, katakanlah diurapi Tuhan ya, selalu diingat kembali, di-refresh kembali. Apakah aku melakukan ini dalam kehendak Tuhan, dalam tuntunan Tuhan nggak ya? Jadi hasil selalu diperhitungkan dalam aturan, dalam kehendak Allah. Nggak cuma sekedar, oh kayaknya ini berhasil nih, udah pasti kehendak Allah nih. Nggak begitu. Beda sama standar dunia, hasil kadang-kadang digunakan untuk melanggar aturan. Gitu ya. Hasilnya nggak mencukupi, ya udahlah, kita langgar aja lah gitu ya. Kita bikin yang lain lah. Enggak. Jadi orang Kristen itu bagaimana? Orang Kristen itu etikanya berpusat pada kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itu yang gimana lagi? Nah, mulai dong begitu ya. Bagaimana kita tahu kehendak Allah? Yang pertama, kehendak Allah itu diperoleh dalam penelitian. Roma 12 ayat 2. Ya. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Betul nggak? Tapi berubahlah oleh pembaruan di dunia. Ada dokimazein, ada to test. Supaya kamu mengetahui apa yang itu, mengetahui itu dokimazein. To test. Bisa meneliti, mengetahui, tapi kita harus meneliti pikiran dan tindakan Allah dalam berbagai bagian Alkitab. Jadi orang mengetahui kehendak Allah, tadi di awal saya sudah sampaikan, saya kasih spoiler ya, saya kasih bocoran bahwa kehendak Allah itu diketahui dalam yang pertama, dalam berbagai bagian Alkitab. Bagian yang bagaimana? Bagian yang pertama dalam tokoh-tokohnya. Kejatuhan dan keberhasilan tokoh itu adalah pikiran dan tindakan Allah. Nah, kita mesti pelajari nih. Kenapa satu tokoh jatuh? Kenapa satu tokoh berhasil? Pelajari itu dan jadikan itu pelajaran bagi diri kita. Bukan hanya tokoh, tapi juga peristiwanya. Peristiwa itu membuat kejatuhan, keberhasilan, kesuksesan, kegagalan gitu ya. Pelajari. Itu semua merupakan sumur di mana kita bisa meneliti, kita bisa menimbang akhirnya seberapa banyak kita dapat. Kalau kita makin dalam menimbanya, makin kita dapat banyak air. Tapi makin kita dangkal menimbanya, makin sedikit yang kita peroleh. Maka, apa yang membedakan orang yang bisa membedakan kehendak Allah mana enggak? Yang sangat peka dan yang kurang peka, itu pasti salah satu dari jam dia belajar firman. Nggak bisa dipungkiri. Memang nggak harus belajar firman tuh kayak di hadapan buku gitu terus ya, di hadapan Alkitab begitu. Nggak juga. Tapi bisa dari perenungannya, dari ketika dia mengamati peristiwa, mengamati keadaan, terus dia mencoba untuk merenungkan dengan logos yang sudah ada di pikiran dia gitu kan. Firman yang ada di pikiran dia renungkan dengan kejadian yang dihadapi. Itu pun meneliti firman Tuhan. Itu pun meneliti bagian Alkitab. Jadi Alkitab tuh nggak harus selalu direnungkan dalam cara yang old school ya. Dalam cara yang mungkin tradisional, dibaca satu tempat, kita duduk gitu ya. Tapi ketika kita diam, kita merenung, kita berpikir, mencoba untuk merelasikan ya, menghubungkan
antara satu kebenaran yang kita peroleh waktu kita baca terus dengan kehidupan kita sehari-hari, di situ pun kita sedang meneliti. Nah, di situ kita dipertajam untuk melihat apa yang Tuhan lakukan di masa lalu lewat tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa yang ada dengan perjalanan sejarah kita hari ini. Dan Tuhan hebatnya nggak pernah berhenti berjalan dengan manusia di sepanjang sejarah. Mungkin di zaman sekarang, sejarahnya nggak dicatat aja dalam Alkitab. Tapi Tuhan tetap berjalan sama orang-orang pilihan. Ini yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, pertimbangkan, teliti terus bagian pikiran dan tindakan Allah dalam seluruh bagian Alkitab. Yang kedua, selain kita belajar kebenaran, kita perlu saudara seperjuangan. Kita perlu pemikiran saudara seperjuangan. Siapa itu? Komunitas kita. Dalam hal ini mungkin karena ini sebuah komunitas discipleship gitu ya. Nine discipleship ini juga salah satu bagian dari saudara seperjuangan. Karena kalau nggak seperjuangan nggak mungkin ada di sini, gitu ya. Kalau teman-teman kakak-kakak punya perjuangan yang lain, misalnya perjuangannya bagaimana menikmati dunia senyaman-nyamannya gitu ya, nggak mungkin di sini karena ini bukan tempat yang nyaman. Dikhotbahin hampir 1 jam gitu ya, itu bukan tempat yang nyaman, justru capek gitu, pegel. Apalagi saya ngelihat ada beberapa yang mungkin ambil catatan, dicatat gitu ya. Ini bukan tempat yang nyaman. Jadi saya berpendapat, saya berasumsi kalau saudara-saudara, teman-teman di sini, udah di sini pasti seperjuangan. Nah, oleh karena itu, ketika menghadapi sesuatu, coba deh hidup dalam komunitas. Coba deh bicara dengan teman-teman yang bisa dipertimbangkan pendapat. Ini sama dengan para rasul. Para rasul ketika harus memutuskan satu hal yang berat ya, hari itu ketika masih gereja mula-mula baru berdiri ya, kebingungan mereka kan, apa yang harus dilakukan nih, keputusan apa yang harus diambil nih, gitu ya. Nah, mereka mengadakan sidang di Yerusalem, Kisah Para Rasul pasal 15. Itu mereka bersidang itu di Kisah Para Rasul pasal 15. Itu sidangnya ngapain? Untuk mencari kehendak Allah, mencari kehendak Roh Kudus. Lihat, Roh Kudus bisa hadir dalam komunitas. Roh Kudus hadir dalam komunitas. Artinya apa? Pendapat saudara seperjuangan dalam komunitas yang satu arah itu dihadiri oleh Tuhan juga. Itu juga diberikan Tuhan hikmat untuk menuntun kita. Makanya kalau hari ini kita punya komunitas, kita bersyukur. Istilah kita bisa check and balance keputusan kita. Bisa memeriksa dan menyeimbangkan. Apakah benar nggak ya? Coba aku tanya pendapat saudaraku nih. Menurut dia gimana? Yang kita pandang berhikmat, yang kita pandang punya pemikiran yang luas. Yuk kita coba tanya. Apa pemikirannya? Dan di situ pun bisa hadir kehendak Allah. Jadi kehendak Allah bukan hanya hadir dalam kesendirian. Ketika kita berdiam, doa gitu ya. Itu bisa hadir. Tapi kehendak Allah juga hadir dalam kelompok. Dalam saudara seperjuangan. Terbukti dari Kisah Para Rasul pasal 15. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk memahami kehendak Allah, memang mau tidak mau ada pengalaman perjalanan rohani. Ada pengalaman perjalanan rohani. Yang ini subjektif dan tidak bisa diwakilkan dengan satu pemikiran yang umum gitu ya. Oh, harusnya begini. Seharusnya begitu, nggak bisa. Ada pengalaman yang spesial masing-masing orang. Up and down. Up and down, naik turun. Dan ketika kita naik dan turun, kita mulai tahu nanti, oh harusnya aku nggak kesini. Kayak teman-teman pernah nggak dengar peribahasa, keledai tidak mungkin jatuh di lubang yang sama 2 kali. Pernah dengar ya? Nah itu sebenarnya bukan sebuah peribahasa yang hanya biasa aja. Itu mengandung sebuah pemikiran yang mendalam sebenarnya. Pemikiran yang mendalamnya apa? Keledai punya pemikiran. Ketika dia pernah jatuh dan itu tidak nyaman, itu melukai dia, itu merusak dia, membuat dia akhirnya terluka, dia nggak akan mau jatuh di lubang yang kedua. Nah, demikian juga dalam perjalanan rohani. Kita sering jatuh. Kita sering masuk dalam berbagai lubang. Melukai kita, melukai hati Tuhan, melukai hati orang lain. Seharusnya pula kita pun nggak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Tapi seringnya kita jatuh ke lubang yang sama berkali-kali. Bukan cuma 2 kali, tapi berkali-kali. Nah, ini masalahnya. Nah, seharusnya dengan jatuh ke lubang yang sama berkali-kali itu, mulai dapat tuh kita pengalaman. Oh, aku pas ngambil keputusan salah tuh awalnya sebelumnya tuh aku begini loh. Ini awal mulanya aku jatuh nih. Aku nggak boleh jatuh lagi. Ini udah kayak awal mulanya aku jatuh. Aku nggak boleh jatuh.
Misalnya kalau ada teman-teman yang mungkin terjebak dalam pornografi misalnya. Nah, kapan nih mulai jatuh ke pornografi? Misalnya ketika sepi di rumah terus sendiri misalkan gitu ya. Nah, udah mulai harus awas, aware, waspada kalau udah sendiri terus gabut di rumah misalnya gitu ya. Jangan sampai jatuh ke lubang yang sama karena sudah ada gejala yang sama nih. Nah, pengalaman perjalanan rohani ini akhirnya akan mengajari kita. Oh, kalau aku udah begini, biasanya aku jatuh nih. Aku nggak mau. Sama lah kayak dosa ngomongin orang ya. Bagaimana Tuhan kehendak Allah? Aku nggak ngomongin orang gimana ya caranya? Coba lihat perjalanan rohani kita. Ketika kita mulai ngumpul sama orang tertentu, misalnya si A, si B, si C, kita mulai nih ngomongin orang. Nah, ketika kita tahu ketika bertemu si A, si B, si C ini ngomongin orang, hati-hati. Hati-hati. Jangan nimbrung lagi. Ambil keputusan radikal. Jangan nimbrung lagi. Nah, ini kan pengalaman perjalanan rohani. Nggak bisa orang jelasin satu persatu. Bagaimana kita tahu kehendak Allah? Dari perjalanan itu. Akhirnya kita tahu. Oh, waktu itu aku jatuh di situ tuh. Sekarang gimana kehendak Allah? Aku jangan sampai masuk ke lubang yang sama. Aku jangan sampai udah nginjek nih, udah boleh nginjek lubang yang sama nih. Jangan sampai jatuh. Nah, disinilah namanya pengalaman perjalanan rohani. Ada yang spesial, memang nggak bisa dikalimatkan. Harus kita alami. Dimana kita ngerasa, oh aku menyesal, aku ini. Nah, disitulah kita mulai tahu nih, harusnya aku nggak boleh begini, ini nggak sesuai kehendak Allah. Ketika kita tahu apa yang nggak sesuai kehendak Allah, di saat yang sama kita pun sebenarnya tahu apa yang jadi kehendak Allah. Nah itu cara kita tahu kehendak Allah. Ketika kita tahu yang tidak melakukan kehendak Allah, tidak merupakan kehendak Allah, kita mulai tahu apa yang merupakan kehendak Allah. Jadi makanya kejatuhan kita pun bisa Tuhan pakai untuk mengajarkan kita mengerti apa yang jadi kehendak Allah. Maka itu luar biasanya Tuhan. Roma 8 ayat 28. Dalam segala perkara Tuhan bekerja. Bahkan kejatuhan kita pun Tuhan pakai untuk mengajar kita, mendidik kita. Itu kesabaran yang luar biasa dari Tuhan. Dan yang terakhir, ketika kita ingin melakukan kehendak Allah, ambil keputusan dalam kesadaran, pertanggungan jawab terhadap Allah dan sesama kita. Ketika kita ambil keputusan nih, selalu ingat bahwa itu kita lakukan dalam pertanggungjawaban terhadap Allah dan sesama. Akhirnya kita pasti jadi lebih hati-hati. Katakanlah kehendak Allah itu masih buram-buram samar-samar ya. Tapi ketika kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah dan sesama, wah kita hati-hati pasti. Dan disitulah kita bisa mulai tahu kehendak Allah. Kita bisa mulai memahami kehendak Allah. Kalau kita hati-hati. Makanya di akhir ini saya kasih sebuah poin yang lebih sifatnya itu ke sikap hati gitu ya. Kesadaran pertanggungjawaban. Lebih ke sikap hati. Kenapa? Karena kalau orang udah mulai ceroboh, boro-boro mikirin kehendak Allah. Mikirin yang bermoral aja dia nggak mungkin. Boro-boro mikirin kehendak Allah. Yang bermoral saja mungkin tidak. Nah oleh karenanya, untuk tahu kehendak Allah, miliki sikap hati yang selalu sadar bahwa kita hidup dalam pertanggungan jawab terhadap Allah kita dan sesama kita. Makanya setiap tindakan, perkataan, bahkan pikiran yang keluar dari diri kita, itu nggak mungkin sembarangan. Dan kita selalu pikirkan apakah itu kehendak Allah atau tidak. Terima kasih teman-teman buat malam hari ini. Semoga memberkati dan saya kembalikan untuk diskusi. Thank you Kak Ana. Oke, terima kasih untuk Koko Grand tadi topiknya itu tentang etika Kristen ya, yang dasarnya adalah untuk memahami kehendak Tuhan. Nah, kata-kata memahami kehendak Tuhan itu sebetulnya kata-kata yang sering kali kita dengar, kita bisa dikatakan kita tuh paham nggak paham gitu ya. Kita paham harus ngerti kehendak Tuhan, tapi juga nggak paham kehendak Tuhan tuh gimana. Nah, ini sering kita dengar tapi kita nggak ngerti-ngerti gitu. Antara ngerti nggak ngerti, iya kita harus ngerti, kita ngerti harus melakukan kehendak Tuhan. Tapi di sisi lain, ya kehendak Tuhan buat kita itu apa? Sebelumnya, buat yang mau bertanya, silahkan. Kalau mau bertanya langsung, boleh angkat tangan, atau boleh juga menuliskan di kolom chat. Laura udah angkat tangan. Oke deh, Laura dulu deh. Halo Kok Grand, mau minta tolong tanya. Tadi yang ada 6 ciri masing-masing kan ya orang itu.
Kalau kita kalau sudah tidak ya nggak bisa kan. Kita harus mengenakan perasaan Tuhan seperti itu. Tapi seperti Kak Ana tadi bilang, kita mengerti, oh orang Kristen sebenarnya sudah tahu dan harus apa. Tapi begitu kita dihadapkan suatu peristiwa, ambiar semua sudah pada belas semua gitu loh. Kadang kan kita masih ada keterikatan emosi, kadang masih ada keangkuhan emosi, egoisnya kita, terus merasa terlukai, merasa apa? Itu kan kadang-kadang rancu ya. Oh, jadi betul. Kan dan itu kita baru bisa menyadari setelah peristiwa itu terjadi dan dengan respon kita yang itu kan jadi tapi kok gitu terus gitu loh, maksudnya kita tuh kepinginnya cepat stabil gitu loh, cepat bisa itu. Jadi apa ya kadang-kadang barometer yang harus pasti yang kita pegang bener-bener tuh ya itu tadi. Jadi kayak orang kayak lingkaran setan ya, kembali lagi mengerti, kembali lagi salah lagi, mengerti lagi kayak gitu loh. Apa sih yang mesti kita putus bener-bener oke, make decision kita oke, gitu loh. Kadang masih rancu di situnya, kita memutuskan sesuatu ini sesuai dengan kehendak Tuhan nggak ya? Kadang deadline-nya yang kita punya sama deadline-nya Tuhan itu kan beda ya. Iya. Maunya bersabar, tapi situasinya tidak bisa membuat kita jadi gitu loh. Kadang-kadang susah sekali ya. Itu mesti bagaimana ya? Oke, Kak Laura, memang apa ya? Yang pertama nih tadi aku bagiin juga kehendak Allah ya, termasuk stabilitas untuk memilihnya itu sebuah pengalaman panjang, perjalanan panjang. Memang pada akhirnya Kak, mungkin enggak 10 kali salah kita baru bisa stabil, mungkin harus 50, 70 kali salah gitu kan. Tapi itulah sebuah perjalanan yang memang mau nggak mau kita tempuh Kak gitu. Karena semua orang itu istilahnya ya, kayak anak-anak sekolah gitu ya, punya titik tertentu dia tuh, oh aku ngeh gitu. Oh ini caranya, aku mesti ngambil gini. Jadi memang mau nggak mau kita selalu pada akhirnya akan ada kemungkinan kita salah, kemungkinan kita meleset. Tapi yang bisa saya bagikan pertama ini adalah jangan sampai kita kelewatan berkat dari hal itu. Misalnya kita salah, kita meleset nih. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa berkat yang bisa kita ambil? Misal, oh aku meleset di sini. Harusnya ke depan mungkin nggak begini lagi. Nah pengalaman itu kita simpan. Kita akumulasi gitu loh Kak ibaratnya. Kita akumulasi sampai pengalaman itu istilahnya jenuh ya. Pengalaman itu udah ngelotok gitu kan, ngelotok. Akhirnya kalau udah nanti mungkin jatuh ke 51 kali, kita bisa nggak jatuh, bisa stabil di situ. Nah, memang mau nggak mau harus ada akumulasi pengalaman sampai kita tuh benar-benar ngelotok gitu. Itu pertama. Nah, tapi di sisi yang lain ya, kita ngelihat dari pertanyaan Kak Laura ini sebenarnya di sinilah hebatnya kuasa gelap sebenarnya. Kuasa gelap dan sistem dunia yang gelap ini loh. Untuk mengetahui di mana titik kita lagi lemah. Ya kan? Waktu kita lagi siap ya, kayaknya nggak ada serangan gitu kan. Wah, kayaknya aku lagi dari gereja nih gitu ya. Dunia aku siap hadapi engkau gitu ya. Mana sini maju. Nggak ada yang maju. Gitu kan? Tapi waktu kita lagi lemes, ada masalah keluarga lah, masalah ekonomi lah, masalah kesehatan lah, mulai tuh, wah dia pinter banget, hebat banget. Nah makanya Kak, kalau aku boleh bagi ya, ini kita sharing ya, mungkin yang lain nanti bisa lengkapi, Kak Ana, Kak Sony, dan semuanya. Kalau bagi aku makanya, yang penting itu adalah, yang Alkitab bilang, waspada dan berjaga-jaga senantiasa. Istilahnya pengalaman yang tadi udah kita akumulasi nih, pengalaman yang udah banyak ini nih, waktu kita lagi dalam keadaan drop pun, gimana ngadirin ini ke dalam sini loh. Ini seni yang lain lagi nih. Tadi seni yang pertama tuh ngumpulin itu kan. Sekarang bagaimana yang udah kekumpul ini bisa dipakai buat waspada di segala situasi. Nah ini nih Kak. Memang pada akhirnya ya abstrak lagi jawaban saya gitu ya. Cuma yang ini memberkati saya sih. Dimana perasaan waspada, perasaan hati-hati bahwa mungkin 5 menit ke depan, mungkin 10 menit ke depan akan ada serangan istilah gitu ya. Akan ada serangan, saya jaga-jaga. Kalau saya sih jadi tips saya begitu. Tips kecil saya ya. Saya tahu nih kehendak Allah nih. Akumulasi saya kumpulin nih. Oh gini, ini nggak boleh. Ini titik kejatuhan saya, titik kelemahan saya. Oke, saya kumpulin. Nah, untuk mengaplikasikan ini, saya mulai punya satu seni ya kayak tadi tuh, waspada. Jadi kewaspadaan ini saya bangun coba, saya berpikir, jangan-jangan 5 menit lagi, 10 menit lagi ada serangan. Atau jangan sebentar lagi ada satu hal yang mau menjatuhkan saya. Jadi akhirnya kita waspada terus Kak.
Dan kita akan selalu terbiasa untuk apa ya, menaruh kuda-kuda lah ibaratnya gitu ya. Kalau orang berantem itu kan kuda-kudanya gitu ya, ditaruh gitu ya. Nah kadang-kadang kita tuh lost kuda-kuda kita, dihajar sama dunia, selesai kita. Istilah gitu ya. Nah jadi memang mesti sadar bahwa setiap saat itu bisa jadi saat kejatuhan kita. Dan tadi perlu akumulasi panjang dan seni untuk menempatkan yang tadi udah kita akumulasin kepada satu momen kuda-kuda kita itu kuat 24 jam gitu. Kita aplikasikan itu, Kak. Waspada senantiasa itu. Kita masih selalu dalam kesadaran dunia ini dengan sistemnya itu jahat. Sistemnya jahat. Dan ini selalu menghantui untuk menjatuhkan aku, istilah gitu ya. Aku harus berjaga-jaga terus. Nah, itu pikiran yang mungkin kadang-kadang kita bisa lupa kalau lagi ngadepin problem ya. Nah, tapi itu kalau makin kita tercengkram, makin kita waspada, saya yakin kita bisa. Makasih Kak Laura. Terima kasih. Oke, berikutnya ini Pak Timur dari Ngawi. Silakan Pak Timur. Oke. Ini apakah ini patut saya tanyakan di sini atau tidak, saya sebenarnya ragu-ragu. Karena ini sudah masalah jodoh ini. Saya kan punya 2 anak laki-laki. Yang gede semua sudah waktunya pacaran, yang satu bahkan sudah boleh dikatakan cukup usianya. Nah, kan kami dari keluarga Kristen kita ini menginginkan pasangan itu mendapatkan jodoh yang seimbang, sama-sama anak Tuhan kan begitu. Tetapi kenyataannya selalu saja anak saya ini suka sering ketemu dengan orang-orang di luar sana, kan akhirnya terjadi pacaran. Kemudian ada nasihat, saya sendiri tidak merasa tidak sreg ya, tetapi ada nasihat-nasihat dari teman-teman. Menurut saya juga orang-orang rohani, dia mengatakan begini, itu harus ditakar ada 4 langkah Pak Timur, gitu. Etikanya gimana? 1, kalau anak itu hubungan itu menjadikan mereka anaknya Pak Timur itu bisa lebih dekat dengan Tuhan. Kedua, tidak mengganggu hubungan keluarga. Ketiga, perkuliahannya tidak terganggu dan lain sebagainya sebagai indikator untuk melihat apakah ini jodoh dari Tuhan, kan gitu. Rasanya kan dari dalam sini Tuhan kita kenal bahwa hendaklah kalian menjadi pasangan yang sepadan begitu. Etikanya kan begitu. Moral dasarnya kita tuh sudah seperti itu. Tapi rasanya ada didorong untuk bertoleransi, berkompromi dengan 4 langkah itu. Ini sebenarnya bagaimana? Tapi puji Tuhan dan akhirnya anak itu sebelum masih proses pacaran ini ternyata mereka boleh percaya sama Tuhan lewat keluarga kita kan begitu. Tetapi kan anak saya kan 2 yang laki-laki kan. Kan masih 1 ini PR saya ini. Nah, kalau menemukan lagi seperti itu atau nanti bisa saya tularkan kepada teman-teman tentang kasus saya ini, menemukan kasus seperti saya ini, apakah toleransi ini yang seperti saya sampaikan tadi itu bisa diterima dalam etika Kristen atau moral kekristenan kita, langkah-langkah berpacaran seperti itu. Terima kasih. Saya pikir cukup jelas ya. Terima kasih. Jelas Pak. Oke, makasih Pak Timur buat pertanyaannya. Begini Pak, kalau bagi saya tadi seperti yang saya bagikan gitu ya, tidak ada satu ukuran pasti dan bisa diterapkan pada semua orang, Pak. Mungkin bagi anak pertama ini berhasil begitulah istilahnya ya. Dalam tanda kutip berhasil gitu loh. Tapi belum tentu ini bisa diterapkan pada anak kedua atau bahkan anak orang lain begitu kan. Maka sebenarnya paling pertama itu ya seperti tadi Pak Timur sudah sampaikan juga, bahwa yang paling penting adalah menemukan yang sepadan itu. Menemukan yang satu tujuan, satu visi, satu nilai. Gitu kan. Memang itu aturan idealnya kan begitu. Ya kan? Nah, sehingga kita tidak bisa jadikan hasil ini sebagai ukuran begitu. Oh, ini berhasil nih 1. Oke, kita pakai gitu kan. Nah, karena kalau kita mempertimbangkan hasil sebagai ukuran, bukan takutnya, tapi ini hal yang kita khawatirkan,
bukan hanya berdampak pada jumlah atau Kristen, sebenarnya jumlah juga tidak terlalu penting, tapi berdampak pada keselamatan ya, keselamatan batin kita ya, keselamatan jiwa kita ya. Ya akhirnya karena mungkin kita membagikan sesuatu yang sifatnya berhasil di anak pertama, nah terus kita bagikan ke orang, itu akan cukup berbahaya begitu. Nah kalau saya lebih akan menyarankan bahwa temukan yang kedua ini yang sepadan. Dia harus mencari yang sepadan. Entah Tuhan, katakanlah ya, saya nggak yakin banget, tapi katakanlah dia dapat suara dari Tuhan, misalnya dia harus sama ini untuk dipertobatkan, misalkan sama X sama Y harus dipertobatkan gitu ya. Nah itu pun tetap kita dalam sebuah ketegangan bahwa apakah betul itu kehendak Allah atau memang itu hanya misalnya keinginan anak muda gitu ya, agak susah dibedakan gitu kan. Takutnya ketika dia bilang, oh ini perintah Tuhan Pak, nanti Tuhan bisa jangkau dia dengan saya ke sini, saya bisa jangkau dia begitu kan. Nah itu jadi masalah takutnya. Bukannya dimenangkan malah bukannya memenangkan malah dimenangkan gitu ya. Nah itu yang pertama Pak. Yang kedua, kalau bagi saya pertobatan idealnya tidak terjadi hanya karena misalnya berpasangan gitu. Dalam berpasangan begitu. Meskipun memang pasangan bisa menjadi pintu masuk dari sebuah pertobatan gitu ya. Bisa jadi pintu masuk dari sebuah pertobatan. Tapi idealnya pertobatan itu tidak diakibatkan karena itu Pak tadi semacam ada ya udahlah dia pacarku ya aku ikutlah gitu ya. Nah akhirnya jadi merasa terpaksa dan takutnya ada perasaan terpaksa dan akhirnya tidak melahirkan buah pertobatan yang sesungguhnya. Begitu Pak. Jadi kalau mau bertobat sebelum pacaran sudah ini begitu ya, sudah bertobat, memang dia mengambil keputusan secara radikal. Karena pacaran atau misalnya berjodoh begitu ya, mungkin. Tapi ini memang tidak bisa pada semua juga. Tapi saya bisa bilang mungkin tidak memberikan satu buah pertobatan yang benar-benar langsung nyata, yang benar-benar memang itu berangkat dari dirinya. Bisa karena terpengaruh oleh takut ditinggal, takut kehilangan sosok gitu ya. Nah, yang bahayanya adalah ketika nanti suatu hari misalkan ada kesempatan untuk mencari yang lain misalkan, atau tertekan dengan nilai-nilai tertentu yang dia merasa tidak nyaman di kekristenan misalnya. Nah, dia kembali ke nilai yang lama seperti itu. Nah, tapi kembali Pak. Poin saya adalah kita tidak menerapkan satu hal yang mungkin terjadi pada satu orang kepada orang lain gitu kan. Nah, kita tetap kembali kepada idealnya bagaimana. Idealnya bagaimana, tetap itu jadi ukuran utama. Nah, masalah nanti terjadi misalnya kayak yang anak pertama begitu ya. Nah, itu kan berarti permasalahan lain, Pak. Mungkin itu bisa cara Tuhan, ataupun mungkin itu adalah sebuah jalan hidup yang memang akhirnya akan membawa dia pada satu kejadian tertentu begitu ya. Misalnya dari situ dia belajar tentang hal-hal tertentu, orang itu juga bisa belajar tentang kebenaran begitu. Ini kita memang tidak menutup kemungkinan itu, tapi tetap idealnya kita berpegang pada sepadan itu yang tadi Pak Timur katakan. Sebaiknya dan seharusnya itu sepadan. Begitu Pak Timur kalau dari saya. Iya. Jelas, tapi masih rasanya belum lego saya Mas ya. Karena sebagai orang Jawa itu kan selalu nayuh kan gitu. Terjemahkan soalnya. Menguji. Artinya saya sebagai orang Jawa itu kan Tuhan ngomong kamu harus sepadan. Ketika dia berhadapan dengan orang lain, kita kan nggak tahu juga. Menurut saya loh ya, apakah ini jodohnya atau bukan, maaf, sepadan atau tidak nantinya akan begitu, bukan sekarangnya kan, nantinya ini sepadan atau tidak kan begitu. Nah makanya ada beberapa langkah step untuk mengukur sebagai barometer itu tadi, salah satunya kalau hubunganmu menjadikan kamu lebih dekat dengan Tuhan, kedua kamu hubungan kami dengan kamu tidak rusak, anak dengan orang tua tidak rusak, studimu berhasil, kamu tidak jauh dari temanmu, tidak merusak sekelilingmu, nah, itu kemungkinan ya boleh dikatakan jodoh lah begitu ya. Karena kebiasaan menayuh itu. Padahal ayat yang jelas-jelas di depan bahwa hendaklah kamu jadi pasangan sepadan. Nah itu kan pikiran saya melangkah dalam kebijaksanaan moral saya itu mencari sisi-sisi terbaiknya. Tidak langsung bukan, itu bukan jodohmu begitu. Saya belum berani mengatakan seperti itu karena saya ingin
apa ya, kebijakan-kebijakan yang ada di sini itu coba dieksplorasi, dibuat untuk menjadi pijakan anak itu juga gitu loh. Maksud saya begitu. Kak Sony mungkin bisa menjelaskan. Jelas ya untuk itu. Gimana, Iya, Pak. Ko? Jadi saya sih sebenarnya setuju-setuju aja ya bahwa kita harus selalu membuka kemungkinan ya, bahwa semua orang itu ya bisa jadi pasangan gitu kan. Cuma Pak, kegelisahan saya ya, saya baru ya ini sekadar sharing juga Pak ya, ini berbagi. Memang ini nggak bisa diterapkan pada semua orang juga, cuma kata-kata orang ini membekas sama saya sampai hari ini. Nah, saya mau mulai dulu dengan ini Pak, satu pernyataan bahwa berbeda kapal, saya berbeda kapal ya, kan beda agama tuh beda kapal gitu ya. Satu kapal apa, itu sulit berjumpa biasanya. Ada titik tertentu pasti misah gitu kan, pasti nggak mungkin setuju. Itu kan jadi satu halangan besar yang akhirnya nanti ketika kita berumah tangga dan punya anak itu jadi masalah gitu ya. Ya mungkin ada yang bisa memperdamaikan, tapi rata-rata itu jadi masalah. Dan saya sharing satu hal Pak, jadi ada satu ya sahabat kita lah, sahabat kita yang suka bagi-bagi renungan itu ya di WA. Itu dia WA ke saya, dia cerita Pak, dia tuh nikah beda agama. Nah ini memang sekali lagi tidak bisa diterapkan pada semua beda agama begini ya. Ada juga yang enggak, ada juga yang baik, ada. Tapi dia bilang begini, Kak Gren, katanya gitu, kalau ada yang nikah beda agama, tolong kasih tahu pengalaman saya. Biar mereka mempertimbangkan katanya. Karena beda agama itu tidak semudah yang mereka pikirkan gitu ya. Dia bilang begini, dia cerita begini, saya itu Kak Gren, dipaksa terus untuk pindah ke agama seberang. Dipaksanya itu bukan dipaksa dalam arti kayak, ayo pindah yuk, yang halus begitu. Paksanya itu bisa pakai marah. Bahkan ada buku, dia kan suka baca bukunya Pak Eras ya. Dia tuh pernah nyalin bukunya Pak Eras, terus ketahuan buku pendeta Pak, itu buku pendeta dia salin itu, dia masukkan ke WA, ketahuan sama suaminya dibakar. Dan sampai akhirnya dibentak-bentak, dimarah-marahi, kamu itu ya nggak masuk surga lah, masuk neraka lah, kamu apalah gitu ya. Pokoknya semua sumpah serapah, maki-maki keluar lah. Nah, sampai akhirnya dia berkesimpulan begini. Dia nanya ke saya, Kak Gren, sebenarnya menurut orang Kristen tuh boleh nggak sih bercerai? Waduh, saya dengar itu saya perih hati saya. Boleh nggak sih saya mengajukan gugatan cerai? Dalam Kristen boleh nggak sih mengajukan gugatan cerai? Saya udah capek ya, Bang. Saya udah capek dipaksa satu nilai sama dia. Padahal dulu waktu pacaran sebelum menikah, ya udah nggak beda nggak apa-apa istilah gitulah. Tapi pada akhirnya karena berubah gitu ya, mungkin dulu membawa dia tadi kayak tadi Pak, membawa dekat pada Tuhan, mungkin ya bisa tidak menjauhkan diri dari keluarga. Tapi kan di tengah-tengah perjalanan bisa ada hal yang seperti itu tadi Pak. Kayak dia berubah gitu, dia jadi radikal Pak. Jadi suami dia ini jadi radikal. Dia bisa membakar ini, dia maki-maki istrinya kalau ke gereja apa gitu ya. Tiap hari disuruh untuk pindah agama, stres istrinya. Nah perubahan itu baru-baru berapa tahun belakangan ini setelah mendengar ceramah-ceramah radikal juga. Nah ini yang menurut saya gini loh Pak, memang di awal itu ya bisa muncul 4 hal itu bisa terpenuhi gitulah tadi ya. Tapi apakah yakin dijamin 4 hal ini akan terus permanen bisa ketika mereka menjalani bahtera rumah tangga, 4 hal ini selalu terjaga dengan 2 kapal yang berbeda itu Pak. Dengan 2 nahkoda itu, lebih tepat nahkoda ya. 1 kapal 2 nahkoda istilahnya begitu ya. Apakah bisa terus? Gitu. Nah, itu yang menjadi pertimbangan mungkin Pak. Wah, mantap. Ini masih ada senada nih dengan pertanyaannya Pak Timur nih. Kak, saya takut untuk pacaran. Saya takut untuk pacaran karena mengingat kisahnya Yunus. Yunus itu kan disuruh jelas ke Niniwe. Setelah itu mau dihukum, tiba-tiba nggak jadi gitu loh. Saya takut pacaran. Ini kehendak Tuhan. Tiba-tiba di tengah-tengah Tuhan mengubah kehendaknya. Saya jadi ke orang yang lain. Gimana Kak? Nah, ayo. Jadi memang satu sisi kehendak Tuhan tadi kayak Kak Ana ngomong juga itu susah sekali untuk
tentukan benar-benar hitam putihnya. Oh ini kehendak Tuhan, ini enggak. Oh ternyata di tengah jalan ini loh kehendak Tuhan, meleset gitu, berubah gitu ya. cuma kalau pengalaman saya, dari pengalaman saya dan pembelajaran saya, kehendak Allah itu kalau benar-benar kita dapat, itu nggak mungkin beda jauh dari awal, dan nggak mungkin bertentangan dengan kebenaran, itu udah nggak mungkin, gitu ya. Kalau tadi Pak Timur misalkan tadi ada pengalaman dari satu anak pertama bisa berubah gitu kan ya, dari dari pasangan itu bisa berubah gitu, bisa mengalami Tuhan gitu ya, bisa mengenal Tuhan. Nah, pasti di dalam situ sebenarnya udah ada bekal-bekal yang baik dalam misalnya pasangannya itu gitu ya. Sudah ada bibit-bibit baik di situ tuh, makanya bisa mengenal kebenaran, bisa terbuka hatinya. Gitu kan? Itu di situ ada kehendak Allah di situ yang memang kita nggak tahu juga sebenarnya bisa kehendak Allah atau enggak ya, karena kan yang menjalani adalah anaknya gitu. Tapi kalau kita benar-benar memahami kehendak Allah, harusnya yang namanya seperti Kak Sony tadi bicara itu bisa berubah gitu, itu nggak seperti itu harusnya biasanya, karena Tuhan itu juga berjalan dalam tatanan begitu, dalam rule gitu, ada semacam arus yang jelas, istilahnya goresannya itu jelas, meskipun goresan itu bisa berubah sesuai keadaan gitu ya, tapi tetap ada semacam tuntunan yang jelas gitu, apa yang harus dilakukan, titik mana itu harus dihentikan gitu ya. Saya kayak tadi Pak Timur berkata bahwa ketika nanti menikah saya nggak izinkan. Nah itu sudah baik menurut saya, karena sulit untuk memperjumpakan dua nakoda dalam satu kapal gitu istilahnya ya. Kalau nggak satu value kan susah gitu. Nah itu mungkin ya dari pertanyaan Pak Timur sama Kak Sony. Ya, kalau gitu silakan Kak Ane. Ya, jadi kita bicara soal kehendak Tuhan nih, dan kalau kita bicara soal etika Kristen ya, dari tokoh yang tadi Koko Grand kutip, Norman Glaser, itu sebetulnya banyak sekali yang menarik ya, yang membingungkan juga, yang menjadi perdebatan seperti aborsi, perceraian, hukuman mati, kayak gitu kan. Nah, tapi mungkin itu nggak relate dengan kehidupan kita sehari-hari yang biasa-biasa aja ya. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan ini apa sih soal kehendak Tuhan itu? Nah, karena tadi kan dikatakan kehendak Tuhan itu untuk setiap orang itu bisa beda-beda gitu ya. Nah, itu yang mungkin menjadi pertanyaan saya. Apa sih yang menyebabkan kehendak Tuhan pada setiap orang itu beda-beda? Maksudnya gini, apakah ada strata dari kehendak Tuhan? Untuk mengerti kehendak Tuhan itu ada strata gitu ya. Jadi misalnya, untuk yang level segini nih kehendak Tuhan buat dia gini. Jadi kalau misalnya dia tanya, misalnya ya tadi ya yang kehidupan sehari-hari lah, untuk anak muda soal pacaran gitu ya. Apakah dia bisa mendengar kehendak Tuhan gitu ya, mendapatkan jawaban kehendak Tuhan? Oh, buat kamu gini, mungkin it's okay buat kamu sekarang masih pacaran begitu misalnya. Oke gitu. Tapi nanti misalnya untuk strata yang lebih lagi, misalnya mungkin kehendak Tuhannya beda gitu buat orang yang lain. Apa sih yang menyebabkan kehendak Tuhan itu beda? Atau apakah Tuhan itu sebetulnya nggak ngasih penyataan gitu sama orang yang satu dengan orang yang lain? Sebetulnya Tuhan punya kehendak yang sama gitu ya, tapi Tuhan nggak menyatakan itu kepada yang satu, mungkin Tuhan diam aja, kepada yang lain Tuhan ngomong gitu. Sehingga penangkapannya berbeda, karena dikatakan, oke, carilah kehendak Tuhan. Oke, saya udah nanya kok, saya udah doa kok. Kadang gini lah, saya kan banyak konseling untuk keluarga-keluarga muda gitu ya. Nah, ketika konseling misalnya pertengkaran terjadi, bahkan pertengkaran sampai puncaknya, terus dia bilang, mengapa ini terjadi? Padahal waktu sebelum menikah saya udah tanya kehendak Tuhan, gitu. Terus kan saya bingung kan, lah sebetulnya saya bertanya-tanya, apakah betul Tuhan kasih dia tahu kehendaknya? Apa sih indikasinya gitu? Oh, saya doa saya dapat damai sejahtera, oh saya dapat gini. Ya akhirnya saya diem gitu kan. Nah, itu yang sering titik bingungnya tuh di situ tuh. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan kehendak Tuhan pada setiap orang itu beda? Atau memang apakah Tuhan betul-betul menyatakan kehendaknya pada setiap orang gitu?
Ya, makasih Kak Ana. Nah, ini pertanyaannya kompleks ya. Tapi mungkin bisa jawab pakai beberapa poin nih. Nah, kalau gue lengkap nanti mungkin bisa dilengkapin. Yang saya pahami Kak, kalau bicara soal kehendak Allah kenapa beda-beda. Yang pertama itu lahir karena kompleksitas masing-masing individu juga berbeda-beda. Jadi misalnya seseorang di latar belakang keluarga tertentu, ekonomi tertentu, suku tertentu gitu ya, itu punya istilahnya situasi yang berbeda dengan orang lain misalnya gitu kan. Nah inilah yang membuat akhirnya kehendak Allah bagi dia untuk menyesuaikan diri di lingkungannya, bagaimana dia untuk bertindak benar di lingkungannya, karena bagi satu lingkungan bagi lingkungan lain kan ada beda juga ya, benarnya juga kan beda ya. Misalnya di kelompok mungkin kayak di orang Jawa misalnya gitu ya, ada tata krama yang lebih strict ketimbang misalnya orang lain yang suku lain gitu kan. Dari bahasa tubuh, dari nada, dari pilihan kata, mungkin lebih Ambillah teliti ini kalau orang apa? Jawa. Misalnya Contoh gitu. konkret misalnya ya. Ambillah contoh konkret misalnya gini. Adopsi atau aborsi gitu ya. Misalnya adopsi lah atau misalnya mau bayi tabung lah. Terus ketika tanya kehendak Tuhan, oh dia nggak boleh gitu. Kok si ini boleh gitu. Aku damai sejahtera kok untuk melakukan. Kayaknya enggak nih gitu. Nah, itu kan contoh konkret gitu ya. Nah, apa sih yang menyebabkan misalnya contoh kayak gitu tuh beda gitu? Oke. Jadi kalau dibilang kenapa berbeda, sebenarnya jawabannya adalah tergantung pada kompleksitas yang tadi individu itu Kak pertama memang. Misalnya diaborsi untuk orang yang maaf ya diperkosa misalnya. Itu justru kalau dia nggak aborsi, dia bisa hidup dalam perasaan menyesal, perasaan takut, perasaan trauma yang begitu mendalam. Dan dia membesarkan anak mungkin merasa bahwa anak itu jijik gitu ya, dan dia akhirnya nggak membesarkan anak itu dengan baik. Nah makanya negara pun membuka kemungkinan bagi perempuan-perempuan yang diperkosa begitu kan, untuk menggugurkan janinnya selama berapa minggu pertama gitu ya, saya lupa. Memang dibuka kemungkinan juga bagi dari negara gitu. Nah beda mungkin dengan kasus yang laki-laki perempuan yang berpasangan akhirnya kebobolan gitu ya, belum menikah tapi karena sudah nggak bisa tahan diri gitu kan ya akhirnya mengambil luar nikah. Nah bagi mereka aborsi bukan jalan, itu pelarian, itu bukan kehendak, itu pelarian. Nah kompleksitas ini yang memang akhirnya Tuhan pertimbangkan dan harusnya kita memberikan memberi ruang nih, kita sebagai orang-orang Kristen nih memberi ruang untuk mendengar apa situasi yang terjadi. Karena tadi kehendak Allah itu prinsipnya adalah memberikan kebahagiaan bagi perasaan orang lain dan perasaan diri kita. Gitu. Kalau melanggar salah satu di antara itu akhirnya jadi bukan kehendak Allah, gitu ya. Kalau itu melanggar kebahagiaan Tuhan atau melanggar kebahagiaan orang lain, nah ini bisa jadi masalah. Gitu. Nah itu jadi pertama kompleksitas. Yang kedua, kenapa bisa beda-beda? Apakah ada hierarkinya gitu ya? Apakah semacam ada stratanya kalau orang di level ini begini, level itu begitu? Mungkin dalam tingkat kedewasaan rohani ada semacam semacam toleransi dari Tuhan ya, kalau saya pahami ya. Kalau orang dalam strata rohani tertentu yang mungkin baru mengenal Tuhan dan kehendak Allah yang dia pahami sebatas tindakan bermoral, nah ini bisa menjadi satu pijakan awal buat dia masih oke gitu ya, masih boleh lah. Tapi kalau makin bertumbuh orang di situ, dia makin harus memahami apa yang Roh inginkan, Roh Kudus inginkan bagi dia untuk lakukan. Nah di sini saya sudah berhenti, kita semua pasti berhenti untuk bisa memberikan tuntunan pasti apa sih yang benar-benar itu Roh Kudus bagimu gitu ya. Nah itu memang pada akhirnya urusan dia dengan Tuhan. Nah meskipun memang kita bisa temukan nggak mungkin misalnya bertentangan dengan firman Tuhan, atau nggak mungkin tadi bertentangan dengan melukai diri sendiri, melukai orang lain, melukai perasaan Tuhan. Nah memang itu hal yang hal yang jadi pagar istilah gitu ya. Tapi secara tindakan yang bermoral ya, nah ini agak susah nih. Misalnya kayak dia harus pilih, misalnya ada 3 pasangan nih, 3 orang nih, sama-sama Kristen sih, gitu ya, A, B, C, sama-sama Kristen, bermoral, baik gitu kan. Nah, yang mana kehendak Allah? Nah, pada akhirnya di sini tadi ada pilihan yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang ketika kita pilih, misalnya tadi contohnya Kak Anne, aku sudah dapat damai sejahtera kok ketika pilih dia, aku sudah dapat kayak semacam persetujuan Tuhan kok waktu aku berdoa. Nah, pilihan itu harus kita pertanggungjawabkan dan istilahnya ya,
dipertahankan. Oke, itu kehendak Allah kan. Nah, sekarang kita pertahankan gimana itu jadi kehendak Allah. Kalaupun udah nggak bisa jadi kehendak Allah, oke, apa yang Allah kehendaki selanjutnya? Misalkan dulu baik gitu ya, ada rasa damai sejahtera. Sekarang mukul terus, bahkan hampir membunuh gitu ya, bawa pisau, misalnya dikejar lari. Nah, apa kehendak Allah? Apakah mempertahankan itu? Atau kita harus pisah sementara? Atau perlu mediator? Nah, itu kan beda banget kehendak Allahnya. Nah, akhirnya kembali ke tadi, poin pertama lagi. Ada kompleksitas yang harus kita pertimbangkan dalam memutuskan kehendak Allah. Ada saudara seperjuangan yang bisa kita mintai pertimbangan. Gitu ya. Ada juga pengalaman rohani ketika kita berjumpa mendengar pengalaman orang. Itu pun pasti tuntunan Roh Kudus atau kehendak Allah yang Allah izinkan kita pahami. Di samping kebenaran dari Alkitab. Itu menurut saya, Kak Ana. Oke, ya makasih. Ini dapat insight sih ya. Jadi kalau misalnya ketika seseorang mengaku gitu ya bahwa dia mendapatkan penyataan Tuhan, kehendak Tuhan, mungkin kita tidak harus mempertanyakan apakah itu benar kehendak Tuhan atau enggak, tapi bagaimana sekarang kita menolong dia mengerti kehendak Tuhan saat ini gitu ya, bukan mempertanyakan yang saat yang Ya, lalu betul. gitu ya. Gitu. Betul, Oke, betul. terima kasih. Kayaknya udah nggak ada yang tanya lagi, mungkin udah cukup ya. Jadi silakan Kak Sony, ada yang mau disampaikan atau mungkin Koko Gren kasih ini penutup? Pada akhirnya, teman-teman, kakak-kakak sekalian, kehendak Allah itu bukan sesuatu yang mudah untuk dicari. Dalam iman Kristen, kita itu tahu kehendak Allah, tapi sekaligus juga nggak tahu juga betul itu tadi. Kita tuh ada dalam ketegangan semacam kita tuh tahu apa yang harus kita lakukan, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu kok kayak gelap gitu ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, teruslah berjuang untuk mencari kehendak Allah. Teruslah berjuang dan tidak pernah kita habis-habisnya, henti-hentinya untuk mencari apa isi hati Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa habis-habisnya, henti-hentinya. Dan menariknya bagi saya ya, kalau bagi saya, itulah cara Tuhan untuk membuat kita bisa bergantung terus sama Dia. Itu cara Tuhan untuk membuat kita terus bergantung sama Dia. Kalau kita udah tahu apa yang harus kita lakukan, misalnya 3 hari ke depan, 1 minggu ke depan, oh gampang. Itu kita udah nggak usah cari Tuhan lagi, nggak usah doa, udah nggak usah cari gereja, nggak usah cari firman. Karena kita udah tahu. Kita carinya cukup 3 hari sekali, 1 minggu sekali. Nah, kenapa Tuhan itu semacam menahan kehendaknya untuk kita ketahui? Di satu sisi, kalau aku pahami, kalau saya pahami dan saya rasakan, Tuhan tuh seperti seorang bapak, seorang ibu, yang mau anaknya itu per hari itu datang. Per hari itu datang menjumpai dia untuk bicara, untuk ngobrol. Nggak ada hal yang lebih dirindukan Tuhan, kita bicara dengan dia. Kita berjumpa dengan dia. Dalam kesendirian maupun dalam komunitas. Nah, itulah kenapa teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, kakak-kakak yang saya kasihi, marilah terus bertumbuh. Dan jangan pernah berhenti untuk mempertanyakan apa yang kau ingin aku lakukan bagimu, Tuhan. What should I do, Lord? Akhirnya jadi satu pertanyaan yang terjawab pada malam ini, sekaligus terus ada dalam pertanyaan kita untuk kita jawab dalam keseharian kita. Dan ketika kita menjawab itu, kita sedang ada dalam pergumulan untuk bergantung terus dengan Allah. Jadi jangan hanya bergantung untuk kebutuhan jasmani. Oh, aku bergantung, Tuhan tolong cukupi, Tuhan beri jodoh, Tuhan beri masa depan, Tuhan beri karir, Tuhan beri kesuksesan. Itu ketergantungan yang harus kita lanjutkan dengan ketergantungan bahwa aku perlu kehendak-Mu, aku perlu tuntunanmu setiap hari. Itu cara Tuhan untuk buat kita terus tempel kayak perangko sama Dia. Itu aja Kak Sony, Kak Ana. Tuhan berkati. Mantap. Jadi kita akan tutup dan kita bersyukur ya, kita bersyukur, sangat menyenangkan sekali belajar ya. Sedikit sekali orang-orang yang mau belajar, biasanya mereka hanya senang khotbah yang mereka harapkan yang bisa anestesi lokal. Enggak, kita belajar mempersiapkan sesuatu yang Tuhan akan percayakan kita bagi masa depan. Kalau tidak di bumi, persiapan ini untuk di langit baru, bumi baru. Oke, kita akan berdoa sama-sama. Bapa, sungguh kami sangat bersyukur pada malam hari ini. Kami sudah dibagi pengetahuan, kami sudah dibagi kehidupan, kami sudah dibagi arahan, kami sudah dibagi kebenaran. Dan kebenaran
pengetahuan, semua yang sudah dibagi oleh Grand itu punya potensi untuk mengubah hidup kami, untuk kami bisa mengenal lebih jelas. Kami percaya bahwa apa yang kami pelajari malam ini itu akan sangat berguna untuk kami bisa mengetahui kehendak Tuhan. Walaupun jalannya gelap, kami tidak tahu, namun seperti yang dikatakan tadi, itu cara Tuhan membuat kami bergantung pada Tuhan. Terima kasih untuk keindahan, untuk seni mempercayai Engkau yang Kau ajarkan di dalam hidup kami. Diberkati semua orang yang hadir pada hari ini, baik yang lewat Zoom ataupun lewat YouTube. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati kami. Terima kasih, damai sejahtera dari Bapa di surga, kuasa nama Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus memenuhi kita semuanya, kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sungguh bersyukur. Amin.